Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan membahas tentang kecanduan media sosial, di mana kita tahu semuanya bahwa media sosial adalah tempat di mana segala macam informasi itu bisa kita dapatkan, dan kita betul-betul harus bisa menyaring informasi mana yang bisa kita pakai, mana yang kita merasa bahwa ini adalah suatu tipuan atau apapun juga, tetapi bagaimana fenomena kecanduan itu bisa terjadi melebihi dari kecanduan narkoba dan kecanduan rokok. Mungkin seperti itu. Kita akan sambut narasumber kita, Dr. Debre Septiawan. Apa kabar, dokter? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa, sehat ya? Iya. Oke, sobatku sekalian, Dr. Debre ini adalah seorang psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, magister kesehatan. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dan hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas dengan beberapa pertanyaan di tangan saya, dokter, tentang kecanduan medsos. Ini perjumpaan saya dengan Dr. Debre yang kedua nih. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah move on dari mantan. Waduh. Tapi move on dari mantan ini nggak jauh-jauh juga dengan medsos, dok. Iya, betul. Karena mungkin kenal mantannya dulu dari medsos. Iya. Nah, tapi kenapa bisa terjadi suatu kecanduan, Dr. Debre? Pertanyaan kita yang pertama. Media sosial ini kan jadi salah satu tempat buat aktualisasi diri, dok. Bagaimana fenomena ini bisa dapat dijelaskan? Monggo, dok. Oh iya, baik. Jadi ada 5 kriteria kecanduan ya. Jadi yang pertama itu di otak kita tuh ada namanya endorfin. Nah, endorfin ini bisa dipicu keluarnya oleh berbagai hal. Misalnya kita makan enak, kemudian terpicu. Nah, pada kasus media sosial ini, contohnya mungkin komen dari orang-orang yang banyak. Nah, itu kita bahagia, memicu endorfin. Atau jempol atau lope-lope gitu. Like. Nah, pokoknya like. Jadi banyak-banyak hal yang memicu sehingga kita merasa dihargai dan itu mengeluarkan endorfin kita gitu. Nah, tetapi jadi kendala kalau itu berlangsung terus-menerus, sehingga ketika kita hari ini di media sosial melontarkan sesuatu dan tidak ada yang respon atau sedikit, makin lama makin sedikit. Nah, ketika kita mulai secara pikiran, perasaan, dan perilaku terpengaruh, sehingga kita menjadi tidak nyaman, kemudian fungsi pekerjaan kita menjadi terganggu, bolak-balik ngelihat, ngecek kok yang komen masih sedikit, atau relasi kita terganggu, relasi yang realistis di dunia nyata terganggu, sehingga mungkin orang tuanya komentar, kamu kok nggak ikut makan bersama, kamu kok diajak pergi tidak mau. Ketika diajak pergi kok sibuk dengan gadgetnya, seperti itu. Kemudian juga perawatan diri terganggu, jadi akhirnya bikin konten-konten lupa makan, kena sakit mah, sehingga menjaga kesehatannya terganggu. Dan waktu luang yang harusnya digunakan untuk ngecas, baik ngecas energi fisik maupun energi psikologis, itu terganggu. Jadi dia sibuk mengejar komen dan sebagainya, sibuk nge-share, sehingga itu semua terganggu. Itu yang pertama. Jadi ada gangguan dalam 4 hal tadi. Terus yang kedua, dia merasa kebutuhannya akan hal itu meningkat. Jadi kalau dulu mungkin selain tugas pekerjaannya dia hanya melihat media sosial 1 jam 2 jam, atau pas waktu luang. Ini malah makin lama makin berubah. Dia akan menunda pekerjaannya demi melihat media sosial atau demi aktif di media sosial, sehingga waktu yang dia butuhkan semakin lama semakin meningkat. Gitu. Yang ketiga, ketika dia dihambat untuk mengakses ke sana, dia bisa menunjukkan emosi yang tidak stabil, bahkan kemarahan, bahkan mungkin relasinya menjadi memburuk, sehingga kalau dia dibatasi ke sana ya ngamuk lah, gampangnya seperti itu. Atau kalau anak kecil marah-marah seperti itu, atau bisa jadi hubungan pertemanan menjadi tidak enak. Kemudian yang keempat, bisa jadi dia melakukan hal-hal di media sosial yang berusaha untuk tadi meningkatkan komen, like, dan sebagainya, dan sudah tidak realistis, sehingga bisa jadi hal-hal yang harusnya di dunia real dia capai itu terbengkalai jadinya.
Tapi beda kalau itu memang profesinya dia, misalnya YouTuber, iya. karena dia memang dapat penghasilan dari situ. Tetapi ini karena hanya sibuk di media sosial, sehingga misalnya dia bekerja dan akhirnya dapat teguran dari pimpinan, akhirnya diberhentikan. Nah itu salah satu menunjukkan bahwa dia sudah kecanduan, karena dia lebih memilih hal yang jelas lebih tidak bermakna daripada pekerjaannya. Nah, yang terakhir dia sulit untuk mengendalikan. Jadi keinginan dia yang kuat untuk melihat media sosial atau aktif di media sosial itu dia sulit mengendalikan. Bahkan mungkin misalnya waktu ada gangguan internet dari provider, nah itu dia akan sangat-sangat marah sekali karena dia tidak bisa mengakses, dia tidak bisa mengendalikan keinginan dia untuk masuk dalam media sosial. Nah, kalau 5 hal ini sudah ada, itu sudah tanda-tanda kecanduan. Biasanya sih kita menegakkannya minimal ada 3 dari 5 itu. Itu sudah kita anggap kecanduan media sosial seperti itu. 3 dari 5 tadi ya dok ya. Jadi istilah salah satunya adalah disabilitasnya. Adanya disability dia. Iya, dan distress. Distress ya. Jadi sudah mengganggu dia dan juga mengganggu fungsi disabilitas. Mengganggu fungsi. Jadi ada distress dan ada disabilitas. Distress dan disabilitas. Dan terjadi. Juga relasi dia terhadap sekitar juga jadi terganggu. Karena tiap hari sibuknya sama gadget terus. Diajak makan papa mamanya pokoknya main gadget. Sampai ke restoran bukanya gadget gitu kan. Gitu kan. Itu berhubungan dengan pembuatan konten gimana dok? Misalnya tadi, tapi dia bukan vlogger misalnya, bukan YouTuber, tapi dia pokoknya asik, yang penting sesuatu difoto dulu, di konten, mau makan dulu, foto dulu, begitu diobrak-abrik dia ngomel, gimana dok? Kalau itu tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria tadi, tidak apa-apa, karena bisa saja having fun aja gitu, potret, share, kalau nggak ada yang komen, it's okay. Kalau ada yang komen dia jawab gitu kan. Tetapi kalau kemudian tadi terpengaruh dia muncul distressnya ketika dia berharap ada komen tapi tidak ada, kemudian dia menjadi distress, dia lihat kok like-nya nggak ada, dia menjadi distress. Nah itu menjadi sesuatu yang sudah mengganggu dia. Nah harus berhati-hati di sana. Kalau hanya selfie kemudian di-share misalnya di Instagram ataupun di Facebook, kemudian ada yang komen, nggak ada yang komen, ya it's okay, dia nyimpan aja deh gitu buat diri sendiri, ya itu enggak masalah sih sebenarnya. Tetapi tadi ketika bagus juga, seringkali orang tua kan kadang kesel juga ya, mau makan dipotret, apa dipotret, diajak jalan cepet selfie dulu gitu. Nah kalau dia dikomentari dan dia tidak terganggu, it's okay. Tapi hati-hati, tadi ada kriteria kelima, ketika dia melakukan itu dan orang menghambat, dan dia kemudian emosi, marah, dan relasi menjadi memburuk, hati-hati, itu sudah masuk salah satu tanda. Iya. Karena sekarang kayaknya dikit-dikit ada beberapa orang yang caranya itu memang memposting semua yang dilakukan. Mungkin mau mandi di foto gitu kan, kamar mandinya di foto segala macam ya. Tapi kalau memang ternyata tidak ada sampai disabilitas ya kan. Distress dan disabilitas, maka ya masih sesuatu kewajaran gitu dokter ya. Nah dokter, kalau seandainya kita bilang soal dampak nih dok, dampak kecanduan media sosial, dampak positif dan tadi mungkin disebut dampak negatif ya dok ya. Kalau sebenarnya dampak positifnya apa dok dengan adanya media sosial ini sebetulnya? Jadi sebenarnya tadi tetap kepada 4 hal tadi. Jadi bisa saja relasi kita bertambah. Kalau tadi relasi terganggu, kalau dengan kita di media sosial relasi bertambah dan bertambahnya relasi itu menghasilkan suatu produktivitas, it's okay gitu ya. Kemudian membantu pekerjaan kita. Misalnya media sosial itu ternyata membantu pemasaran kita kalau kita memang menjual sesuatu. Atau dalam pekerjaan kita mencari orang yang kita butuhkan untuk membantu itu jadi lebih mudah. It's okay. Dan misalnya kita menggunakan media sosial untuk tahu bagaimana menjaga kesehatan. Oh, olahraga untuk usia segini seperti apa ya? Oh, ternyata di media sosial ada. Oh, bertanya ke teman, kok sukses sih dia menurunkan berat badan dan tetap sehat, fit, tidak kelihatan sakit, di media sosial bisa. Jadi kalau bermanfaat untuk perawatan diri kita menjadi sehat lewat media sosial, it's okay. Share pengalaman tentang kesehatan seperti itu. Dan memanfaatkan waktu luang di media sosial, tetapi membuat kita sehat. Contohnya apa? Jadi ini ada tempat renang yang bagus. Jadi sekaligus healing fisik juga healing jiwa ya, misalnya seperti itu.
it's okay. Jadi kebalikannya 4 tadi terganggu, kita bermedia sosial yang baik, 4 tadi malah menjadi lebih baik lagi. Oke, baik dok ya. Karena dengan apalagi kondisi sekarang pandemi COVID-19 itu di awal-awal kan mereka banyak yang di rumah aja gitu kan. Kemudian mereka harus pakai kuota dan segala macam buat rapat online dan segala macam. Tapi mereka bisa stay dan kemudian bisa lihat sejauh mereka berselancar, misalnya buka YouTube atau apapun itu tentang yang positif ya, gimana olahraga di rumah, home workout dan yang lain, itu akan menjadi sesuatu yang baik ya. Yang negatifnya adalah kalau tidak bisa melepaskan itu. Dan terganggu akhirnya. Oke. Nah, dok, itu kan kalau berhubungan dengan tadi dokter bilang misalnya brand image ya. Jadi untuk kita membrand diri kita atau mungkin kita produk yang mau dipasarkan atau apa istilahnya dalam tanda kutip mereka mau jualan sesuatu yang sekarang banyak online penjualan. Nah, bagaimana dengan yang namanya kalau orang itu berelasi, dok? Ini akan ada pertanyaan, dok, saya pernah kenalan sama seseorang di medsos. Awalnya saya kira dia sempurna, ternyata aslinya beda. Nah, bagaimana tips untuk tidak tertipu di kemudian hari? Gimana, silakan. Jadi sebenarnya relasi melalui media sosial itu harus diikuti relasi di dunia real, di dunia nyata. Karena memang sekarang banyak sekali cara untuk mengubah diri. Wajah aja bisa pakai filter ya. Saya lebih muda 20 tahun gitu. Jadi mahasiswa lagi. Bahkan yang heboh itu ternyata kontennya wanita, aslinya laki-laki. Mungkin kalau sempat viral itu ya. Gitu yang orang Jepang itu. Baik. Jadi followernya jadi banyak sekali karena waktu dia tampil sebagai cowok followernya sedikit. Begitu pakai filter jadi cewek, nah followernya banyak. Langsung banyak. Langsung banyak. Nah, itu dalam hal penampilan. Nah, bisa juga dalam hal ekonomi. Jadi menunjukkan dia ekonominya mapan seperti itu. Padahal sebenarnya bisa jadi tidak. Rumah-rumah orang lain atau rumah temennya, dia selfie, dia bikin video, dia bikin konten dan sebagainya. Nah, jadi memang harus hati-hati sekali. Jadi tidak bisa menggantikan hubungan yang real, yang nyata hanya dari media sosial. Apalagi itu untuk sesuatu hal yang serius, misalnya untuk memilih pasangan hidup, tetap harus real dan sebenarnya bisa dilihat kalau itu memang kalau kita kan misalnya ada kontak kakak kita siapa, adik kita siapa, orang tua kita siapa, kalau semua ada di media sosial kan terkonek. Nah, kalau itu di close sulit, nah itu sebenarnya sudah tanda-tanda ini orang tidak menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kecuali kalau memang dia meng-close-nya itu terkait tidak mau mengganggu privasi keluarganya, bisa. Tetapi kan tetap ada tadi tanda-tanda bahwa orang ini terbuka apa tidak, itu kita harus mengujinya dalam dunia nyata di real seperti itu. Jadi istilahnya ya awalnya kenalan-kenalan, tapi kalau mau lebih lanjut ya lebih baik ketemu. Kalau mau serius lebih baik ketemu. Lebih baik ketemu ya. Nah ini menarik sekali, dok. Karena tadi dokter sempat bilang apakah kekayaan itu asli punya dia atau bukan. Nah ini kan sekarang terjadi yang namanya flexing, dok. Flexing kekayaan, dok. Mungkin dari sudut pandang seorang psikiater, monggo, dok. Gimana kira-kira? Sebenarnya ada beberapa tujuan ya, mungkin disingkat aja 3. Yang pertama, flexing itu memang untuk egonya dia bahwa mungkin dia sebenarnya tidak kaya, tetapi dia bahagia orang melihat dia kaya. Yang kedua, untuk unsur pemasaran. Jadi sebenarnya produknya nggak seperti itu gitu. Atau sebenarnya usahanya tidak sukses itu, tapi agar orang percaya membeli produknya ataupun percaya kepada perusahaannya bisa. Nah, yang ketiga yang penipuan. Nah, ini kalau sebenarnya nggak ada. Kalau tadi perusahaannya memang ada, cuma mungkin dilebih-lebihkan, apa-apanya ada tapi dilebih-lebihkan. Kalau ini sebenarnya nggak ada gitu. Nah, ini yang sekarang mungkin lagi jadi banyak masalah ya. Jadi sebenarnya tidak ada, tetapi orang investasi di sana akhirnya tertipu. Nah, jadi kalau untuk penipuan itu sudah ranah yang lain lagi. Nah, tetapi kalau yang di kita untuk psikiatri atau psikologi itu adalah ranah yang pertama tadi. Jadi untuk masalah egonya sehingga dia harus melakukan flexing seperti itu.
Berarti ada masalah dia dalam dunia nyata gitu. Oke. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya, sehingga butuh flexing di media sosial seperti itu. Oke dok, ini menarik dok, karena kalau masalah flexing di media sosial, tadi dokter bilang sampai ibaratnya katakanlah ada yang sampai tertipu dan segala macam, itu kan sebetulnya mereka mengikuti promosinya ini dok ya, dan mungkin mereka sudah melihat dulu nih orang, ya, dan ini berulang-ulang karena dia kecanduan, berarti kan mungkin dia yang pertama dia follow, kemudian dia lihat keseharian, oke ini orang bener nih, terus sampai dia membuka sesuatu dan terjadi sebuah penipuan misalnya ya. Sebetulnya kenapa sih dok orang itu bisa dengan kecanduan mereka bisa tertarik sampai akhirnya tertipu, itu gimana dok? Simple sebenarnya, siapa sih yang tidak ingin kaya, tidak ingin terkenal seperti itu ya. Nah berarti masuknya lewat kekayaan seperti itu. Sebenarnya karena itu penting untuk melihat jejak digital ya. Jadi misalnya kita mendadak nongol gitu ya, metungul. Jadi sebelumnya bukan siapa-siapa, tahu-tahu kok muncul. Nah itu perlu dicurigai gitu. Karena kalau dilihat dari jejak digital, kita tahu orang-orang yang sukses di media sosial itu bisa dilacak dulunya perkembangannya seperti apa, masuknya dari mana gitu. Tetapi kalau tanpa ada apa-apa tahu-tahu muncul, apalagi ketika ditanya sumbernya dari mana dan dia menjawabnya mengambang, jadi tidak detail dan jelas gitu ya. Nah itu kita perlu curiga. Jadi harus hati-hati, jangan silau dengan tadi kekayaan ataupun ketenaran, harus hati-hati memang. Kesuksesan orang jangan ikut-ikutan jadi pengen kaya kemudian menghalalkan segala cara gitu ya. Betul. Karena seringkali terjadi kan terutama generasi yang ya generasi muda di 20 sampai 30 tahun yang awal-awal ya melihat ini ada orang sukses di usia muda. Saya juga harus bisa, tapi akhirnya segala cara dia lupa realita yang mana kemudian dunia maya yang mana. Gitu, dok. Yang kasihan kalau misalnya dia sudah mengorbankan banyak hal di kehidupannya dia, misalnya menjual rumah, menjual mobil demi memasukkan investasi ke sana gitu. Dan ketika ternyata penipuan kan sudah habis semuanya. Betul. Padahal dia butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan hal itu. Itu tadi karena silau dengan capaian yang kok masih muda kok sudah sebegitu hebatnya ya. Sehingga malah menjual semua yang ada, aset-asetnya dia ngikutin ya. Padahal ini yang pamer ini ya bukan duitnya dia juga kan. Pamer dia beli semua yang namanya seolah kayak masih muda tapi punya kendaraan udara, masih muda tapi punya kendaraan laut misalnya, dan ternyata tuh bukan punya dia gitu kan, hanya untuk itu. So kita harus hati-hati. Kalau gitu bagaimana dok semestinya media sosial ini dipergunakan? Sebaiknya gimana? Media sosial itu hanya jembatan saja ya. Jadi namanya saja media. Media itu tuh harus menjadi jembatan kita untuk misalnya dalam relasi, tetapi tetap nanti ada hal real yang ada. Dalam hal bisnis juga harus melihat nanti asetnya seperti apa dan sebagainya. Jadi hanya media itu kan penghubung nanti akhirnya ketemuan sesuatu yang nyata gitu. Nah tapi kalau media tadi menggantikan hal yang nyata, nah itu perlu dipertanyakan. Perlu diingat juga, jadi seperti kita tahu ada namanya menjual perumahan tapi virtual gitu ya. Ada rumahnya artis, nah kita membeli rumah virtual di dekat artis tersebut makin mahal harganya seperti itu. Nah itu kan kembali kepada tren saja gitu ya, tren saja sehingga kemudian kalau duitnya memang ada gitu, jadi memang ada uang yang bisa digunakan untuk bersenang-senang, itu it's okay gitu, sama orang yang berwisata atau punya hobi-hobi lain. Tetapi kalau itu sampai mengorbankan kehidupan nyatanya, nah itu sudah sesuatu yang salah. Jadi rumah yang di dunia nyata dijual gitu ya, jadi ngontrak demi beli rumah virtual gitu ya, biar dekat artis, seperti itu kan sudah tidak realistis, mengorbankan dunia nyatanya. Jadi istilahnya medsos ini kita pergunakan yang apa namanya sebisa mungkin ya memang berhubungan dengan real ya, hal yang media real. Tadi kembali saja, ke definisinya, dia hanya media sosial, mau silaturahmi, reunian, mau bisnis, tetapi tadi bisa, tapi dia hanya sebagai media, menjembatani ya, di mana hal yang real tetap harus menjadi yang utama. Jangan sampai nanti temennya malah lebih banyak di medsos, temen yang asli malah nggak banyak. Dan di medsos teman virtual semua. Teman virtual yang kadang kita nggak tahu filter semua. Dengan filter ya, tiap hari selfie dan mukanya kayaknya waduh cakep-cakep semua. Iya, kayak Barbie semua nih mukanya. Aslinya mungkin beda, apalagi kalau dia barbel aslinya.
Dan ternyata dia naksir dengan orang ini ya, katakannya terus ternyata waduh jadi wah weh gitu, dilihatnya wah dapat jadi weh gitu. Nah dokter, ini sebagai pertanyaan terakhir untuk menutup podcast kita hari ini dok, sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau sebagai seorang psikiater, sebetulnya kalau ditanya kapan sih orang-orang yang kecanduan medsos ini sebetulnya bisa bertemu dengan atau mencari bantuan seorang psikiater? Jadi kalau sudah tadi 4 hal tadi terganggu ya, mulai dari fungsi tugas pekerjaannya atau disabilitas tadi, relasinya terganggu, kesehatannya terganggu, dan waktu luangnya menjadi tidak bermanfaat, dan dia menjadi distres. Nah, itulah saatnya harus berkonsultasi. Bisa dengan psikolog atau psikiater. Tetapi kalau memenuhi yang 5 ciri kecanduan tadi dan memenuhi 3, itu biasanya harus dibantu dengan obat. Jadi ke psikiater. Karena endorfinnya itu sudah tidak keluar lagi kalau tidak dapat rangsangan dari media sosial. Sehingga dia distresnya itu kalau hanya diomongin saja tidak bisa. Seperti saya sampaikan tadi, dia bisa marah ketika aksesnya ke media sosial itu diganggu. Sehingga benar-benar fungsinya sudah terganggu, endorfinnya tidak bisa keluar kalau tidak lewat dapat like di media sosial, dapat komen di media sosial. Nah itu biasanya malah harus kita bantu dulu dengan obat dari luar untuk menyeimbangkan zat kimia tadi seperti endorfin. Oke, baik. Atau tergantung distres yang terjadi. Misalnya distresnya itu bentuknya adalah sedih, kecewa, mood swing, ya kita menyesuaikan obatnya untuk menyeimbangkan zat kimia di otaknya seperti itu. Oke. Jadi itu berarti perlu assessment jauh ya dok ya? Iya, Kita harus tanya ke pasiennya jauh kenapa dia itu, jangan-jangan di situ karena dia follow yang ya BTS misalnya gitu kan. Ya ini kan kalau saya nggak lihat BTS sehari aja mungkin nanti susah misalnya gitu kan. Atau foto yang cantik-cantik dan segala macam. Tapi pertanyaan saya dok, saya lupa sebelum saya menutup, itu kan berarti nggak cuma orang dewasa sebenarnya dok ya? Anak-anak bisa kan? Anak-anak, iya. Ini Anak-anak seringkali juga kan bisa. orang tuanya lagi makan, anaknya suruh nonton aja biar dia nggak rewel. Ada beberapa kasus begitu dia nggak dikasih, dia nangis guling-guling. Gimana dok? Terus terapinya kira-kira ke arah mana nanti dok? Nah ini jadi sebenarnya tadi ketika saya sebutkan obat, obat itu hanya sebagian kecil dari proses terapi. Jadi ada namanya psikoterapi, ada okupasional terapi. Jadi kita menyesuaikan dengan situasinya. Nah, terkadang kalau hanya obat saja, tetapi dalam dunia nyata kita tidak menata pola hidupnya, menata bagaimana relasinya, akhirnya istilahnya itu reward. Jadi ketika dia meninggalkan hal ini, jadi dia tidak mendapat endorfin dari sini, dari media sosial, kita harus menyediakan kebahagiaan, kesenangan dari tempat lain. Nah, itu nggak bisa dengan obat. Itu misalnya pada anak dari orang tua. Jadi nggak mungkin anaknya kemudian dikasih obat biar tidak tantrum atau ngamuk tadi, tidak boleh main gadget, tapi terus nggak diapa-apain. Ya anaknya akan mati bosen dong ya. Jadi betul. sehingga orang tua punya tugas untuk menggantikan, menemani dia main, mengajak dia kemana gitu. Karena kalau tidak pasti akan kembali ke gadgetnya tadi. Nah biasanya kalau pada anak dan remaja, yang kita evaluasi paling utama itu malah adalah orang tuanya. Karena mereka yang berperan kenapa sih ini anak ini sampai kecanduan dengan media sosial atau kecanduan dengan gadgetnya atau kecanduan dengan game. Karena kan nanti dalam proses terapinya orang tualah yang sangat berperan di sana. Nah kalau itu ada pada orang dewasa, misalnya ibu rumah tangga, nanti kita evaluasi relasinya seperti apa. Jadi harus ada yang bisa menggantikan kebahagiaan yang dia dapat dari media sosial di dunia nyata. Kalau itu tidak ada, percuma. Begitu obatnya diambil, dia akan kembali lagi. Karena tidak ada di dunia nyata yang bisa memberikan reward yang sama ketika dia ada di media sosial. Jadi bukan hanya obat, jadi ada hal lain yang harus seperti psikoterapi, family terapi, psikoterapi, ya. Banyak hal yang harus mendampingi obat. Mendampingi ya, caranya panjang karena seringkali papa mamanya kerja, anaknya dititipin sama mbak gitu kan, mbaknya main HP, anaknya nonton, ya udah yang penting dia nggak rewel. Nggak rewel seperti itu. Tapi nanti kalau sudah kecanduan ya repot sekali. Repot sekali. Dan imajinasi ya, anak-anak kan bagaimanapun kita kan katakanlah sebagai orang tua itu kan memang harus mendampingi sampai ke dalam situ. Dan untuk first assessment ini sebetulnya sobatku sekalian bisa tetap mengontak misalnya
prosesnya ini takutnya panjang nih, otomatis kan perlu harus first assessment dulu ketemu dengan dokter. Nah, dalam hal ini Dokter Debre sebagai seorang psikiater, sobatku sekalian juga bisa menghubungi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru via telemedicine pun masih bisa. Minimal ngobrol dulu, ya first assess ya dok ya. Mau sampai kapan nanti terapeutiknya seperti apa, kira-kira seperti apa, kemudian nanti akan diprogramkan pasti. Family terapi juga akan diprogramkan, jangan sampai nanti kebablasan. Sudah posisinya sudah jauh, sudah tantrum di mana-mana, baru kita mencari. Nah, kita akan mengambil langkah lebih awal, akan jauh lebih baik. Nanti gitu ya. Oke, Dokter Debre banyak terima kasih. Iya, sama-sama Mas Yudi. Sudah banyak membahas tentang kecanduan medsos. Harapannya nanti kita ada banyak sekali komunikasi yang bisa kita berikan informasi kepada sobatku sekalian. Baik sobatku, terima kasih telah mengikuti perbincangan saya Jody Visnu bersama dengan Dokter Debre. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk Anda yang sudah menonton channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita jumpa lagi next time dalam podcast Bincang Asik Sobatku berikutnya. Salam dari Solo, salam sehat, dan juga salam teduh untuk semua.